Bagaimana kalau kerja-kerja publik itu tidak bisa dikriminalkan sepanjang dia itu memang untuk dilakukan dengan niat baik dan untuk kepentingan publik. Permohonan yang kami perbaiki ini cukup banyak signifikan perubahannya. Ya. Jadi kalau tadi 46 paragraf sekarang menjadi 92 paragraf. Kemudian soal kewenangan Mahkamah Konstitusi kami tambahkan. Kemudian kedudukan hukum legal standing pemohon kami berusaha mengkaitkan apa yang dialami oleh prinsipal. Kami sertakan bukti Jokowi's white paper, buku, dan juga kami sertakan penetapan mereka sebagai tersangka dan uraian-uraian yang menjelaskan kerugian konstitusional yang mereka alami, yang bukan hanya potensial tapi juga faktual. Dan kemudian kami uraikan secara lebih banyak hal-hal yang perlu dan penting untuk diuraikan. Masuk juga kami misalnya tambahkan bahwa kecenderungan defamation atau pencemaran nama baik itu dihapuskan di negara-negara lain sebagaimana pernah disampaikan di sidang ini juga. Dan di dalam pokok permohonan itu kami berangkat dari paradigma begini yang mulia. Mungkin secara ini yang kami inginkan itu adalah sesungguhnya bagaimana kalau kerja-kerja publik itu tidak bisa dikriminalkan sepanjang dia itu memang untuk dilakukan dengan niat baik dan untuk kepentingan publik. Makanya rumusan-rumusan yang kami rumuskan misalnya terhadap akademisi, peneliti atau aktivis, karena prinsipal ini masuk dalam ketiga kategori itu. Mereka akademisi tapi juga mereka juga peneliti tapi mereka juga aktivis. Jadi kita katakan yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik, public domain, baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik. Itu inti dari perbaikan permohonan kami yang sangat fundamental. Itu untuk pasal-pasal defamation. Ya, intinya adalah sebenarnya walaupun kami tidak masukkan di masa depan, kami menginginkan yang namanya kerja-kerja publik atau public affairs itu tidak lagi bisa dipidanakan. Kalaupun ada, ya mereka silakan tuntut secara perdata. Jadi tidak ada lagi orang yang kemudian mengalami ketakutan hukum, chilling effect, gara-gara setiap saat harus melakukan self censorship karena jangan-jangan omongan saya akan diadukan, akan dipidanakan dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Oke, lanjut ke petitum. Mengadili, 1, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, conditionally unconstitutional, sepanjang tidak dimaknai terhadap akademisi, peneliti atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik dalam kurung public domain, baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik. 3, menyatakan pasal 311 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4, menyatakan pasal 433 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 5, menyatakan pasal 434 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 6, menyatakan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 7, menyatakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian 8, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 9, menyatakan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum para pemohon.